Pertanyaan sepanjang masa dari banyak orang banget selama aku menjadi praktisi spiritual adalah, Kak, apakah kalau membuka third eye aku bisa lihat hantu? Oke, balik lagi di Rex Jadi Spiritual. Selamat datang teman-teman semuanya. Masih barengan sama saya, Rianita Rahma. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara third eye dan sixth sense. Yang aku yakin, yang aku percaya teman-teman di sini semuanya sudah tidak asing lagi dengan kata-kata atau istilah-istilah yang disebut dengan sixth sense ataupun third eye. Tapi tahu nggak perbedaannya apa? Karena aku yakin banyak pembahasan di luaran sana tentang apa itu third eye ataupun sixth sense. Dan mungkin teman-teman juga punya pendapat teman-teman masing-masing, pemahaman teman-teman masing-masing. Di sini aku tidak ingin mendebat apapun karena kita semua berhak untuk bersuara, kita semua berhak untuk berpendapat. Aku cuma pengen sharing sesuatu pengalaman aku, kejadian nyata yang aku alami sedari kecil. Kita mulai dulu dengan aku nggak pernah tahu kalau sixth sense atau third eye itu berbeda. Bahkan aku nggak pernah tahu sixth sense dan third eye itu apa. Yang aku tahu sedari aku kecil, aku nggak asing dengan mungkin yang teman-teman pengen banyak tahu makhluk-makhluk di luar dimensi kita, di luar dunia kita, makhluk-makhluk halus. Sedari kecil aku deket dengan makhluk-makhluk itu. Gini, tolong jangan beranggapan bahwa aku nyaman dengan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan mereka. Karena pada saat itu waktu aku kecil, aku tuh sama sekali nggak tahu, aku tuh sama sekali nggak sadar bahwa mereka-mereka yang sering berkomunikasi dengan aku itu bukanlah manusia. Aku bisa mediumisasi itu dari usiaku 4 tahun deh, seingat aku. Itu masih TK teman-teman, bahkan mungkin aku belum sekolah ya, TK sih, aku masuk TK usia 4 tahun. Ada satu momen, satu kejadian waktu aku kecil dan itu benar-benar bikin aku takut, benar-benar bikin aku malu, bikin aku tidak mau mendekat lagi ke dunia-dunia seperti itu, ke dunia-dunia gaib itu. Aku mulai pada akhirnya tidak mau membuka diriku untuk berkomunikasi dengan mereka. Bahkan aku sangat-sangat tidak mau berkomunikasi dengan manusia karena takut salah. Sampai di usia 16 tahun, aku memulai perjalanan spiritual awakeningku. Mulai banyak masalah. Setelah itu semesta menunjukkan jalan bahwa aku harus bercerai mau gak mau. Kemudian karena perceraian tersebut yang tidak banyak disetujui oleh keluargaku, aku akhirnya mengasingkan diri keluar dari rumah. Aku mulai melakukan spiritual journey-ku, literally melakukan sebuah perjalanan itu dari usia 24 tahun. Sampai aku ngerasa gila teman-teman, karena terlalu banyak permasalahan yang bahkan aku tidak ngerti, bahkan aku tidak paham. Aku depresi, berkali-kali aku melakukan tindakan percobaan bunuh diri yang tentu saja tidak berhasil. Sampai di usia 27 tahun aku capek. Akhirnya aku cerita sama mamaku, karena aku udah gak tahu lagi siapa yang bisa aku percaya. Akhirnya aku ceritakan semua perjalananku dari kecil, dari mulai aku bisa ngobrol dengan makhluk-makhluk asing tersebut, makhluk-makhluk halus itu, sampai aku bisa memediumisasi, memasukkan mereka ke dalam tubuhku. Aku bisa ngeliat, ya udah kali lagi gitu ya. Terus juga banyak hal yang aku khawatirkan, karena khawatirnya dalam perjalanan spiritual awakening ini terlalu berat dan
Pada saat itu aku nggak ngerti, jadi aku mikirnya takutnya aku diguna-guna. Setelah aku ngobrol sama mamaku, akhirnya aku dipertemukan sama salah satu rekan dari mamaku yang memang beliau pun adalah seorang praktisi. Ketika aku ketemu sama dia langsung tiba-tiba bilang, "Rista, kan kamu juga bisa. Kenapa kamu nggak pergunakan itu?" Aku bilang aku nggak tahu aku bisa apa. Emang apa yang bisa aku lakukan? Maksudnya gini loh, ketika kita bisa berinteraksi dengan mereka, apa sih manfaatnya untuk kehidupan kita? Aku bahkan nggak tahu, aku bilang. Aku nggak tahu gimana cara mempergunakannya karena aku bahkan nggak tahu manfaatnya apa. Sampai akhirnya singkat cerita beliau tersebut membantuku untuk membuka dan menstabilkan cakra-cakraku termasuk third eye. Beliau bilang, "Rista, sini, aku bukain third eye kamu." Pada saat itu aku berpikiran, lah ngapain, orang aku udah kebuka kok third eye-nya, aku udah bisa komunikasi, aku udah bisa ngelihat, aku udah bisa medium, kurang terbuka apa lagi third eye aku gitu. Beliau tidak menjelaskan apapun, dia cuma nyuruh aku sini duduk, diem, aku bantu untuk buka. Setelah pembukaan third eye, jujur Li, tidak ada rasa apapun, aku gak ngerasain apapun. Aku gak ngerasain tuh ada energi, mungkin badan aku tiba-tiba panas, suhunya berubah, ada muncul apa dan lain sebagainya, gak ada. Sampai setelah itu aku pulang dan di malam harinya aku coba meditasi. Dan percaya atau tidak, apa yang aku dapatkan ketika third eye-ku terbuka itu di luar bayanganku selama ini. Yang selama ini aku pikir, iya dibuka third eye ngapain, orang aku udah kebuka kok third eye-nya. Dan ketika efeknya gak ada rasa apa-apa, ya aku pikir lah ini orang ngadi-ngadi aja gitu. Sama aja kayak orang-orang yang katanya mau nyembuhin, mau bersihin, tapi ternyata nggak ada efeknya sama sekali. Nah, tapi ada yang lucunya di sini. Malamnya aku pulang. Dan ternyata teman-teman, apa yang aku bayangkan selama ini tentang third eye jauh berbeda. Third eye membuat aku mendapatkan banyak jawaban. Aku dari usia 12 tahun sudah mempertanyakan banyak hal tentang alam semesta ini, tentang Tuhan, tentang agama, tentang manusia, tentang apapun itu. Banyak banget pertanyaan di kepalaku dan aku tidak bisa untuk menemukan jawabannya. Ternyata di malam itu setelah pembukaan third eye, atas kebesaran Tuhan, atas kebesaran semesta, aku dapat semua jawaban dari apa yang aku pertanyakan selama ini. Dan di situ itu merubah sudut pandangku, sangat-sangat merubah sudut pandangku tentang pemahaman third eye dan sixth sense. Jadi selama ini ketika aku bisa berkomunikasi, aku bisa melihat, aku bisa mendengar, bisa medium, ternyata itu bukan kemampuan dari third eye, tapi itu adalah karena kesensitivitasan sixth sense yang lebih tinggi daripada indera-indera yang lain. Nah, jadi gini, bedanya sixth sense, sense atau indera. Indera ini adalah bagian dari tubuh kita yang berfungsi untuk menangkap sesuatu hal, suatu momen, suatu kejadian yang terjadi di sekeliling kita. Seperti melihat suatu kejadian atau mendengar suatu kejadian, merasakan suatu kejadian, mencium suatu kejadian. Itu fungsi dari indera. Sixth sense ini adalah indera yang fungsinya menangkap sesuatu yang tidak tertangkap oleh kelima panca indera kita. Sedangkan third eye ini adalah apa yang kita sebut juga dengan mata batin atau pintu batin, pintu koneksi antara pikiran dan jiwa kita, pintu koneksi antara kesadaran sadar dan kesadaran bawah sadar kita. Dan itu makanya, itu sebabnya ketika kita membuka third eye, kita seolah-olah membuka pintu jiwa kita membuka mata jiwa kita, dan akhirnya kita bisa melihat lebih dalam,
apa yang ingin disampaikan oleh jiwa kita terhadap diri kita, yang termasuk di dalamnya adalah trauma-trauma yang butuh di-healing, perjalanan spiritual kita arahnya kemana, misi hidup, life purpose, hingga siapa dirimu yang sesungguhnya. Jadi third eye tidak bersangkutan dengan melihat makhluk halus. Jadi kalau misalkan teman-teman nih ada yang masih takut untuk membuka third eye karena takut melihat makhluk halus, believe me. Ya aku gak memaksa teman-teman untuk percaya juga sebenarnya. Tapi aku mengalami itu sendiri. Ternyata sixth sense bukan third eye, dan fungsi dari third eye lebih daripada itu. Fungsi dari third eye adalah untuk menemukan dirimu yang sejati. Pesanku adalah jangan pernah takut untuk membuka third eye, karena ketika kita tidak mau membuka third eye kita, itu sama halnya dengan kita tidak mau membuka mata kita untuk melihat dunia yang lebih luas lagi. Kita akan terkungkung terus-terusan dalam pola pikir, pola pemikiran yang di situ-situ aja. Ibaratnya kita nggak pernah main jauh tuh, kita diamnya di rumah terus, di kampung terus, kita nggak pernah main ke kota, apalagi main ke luar negeri. Ketika kita tidak membuka third eye. Tapi ketika kita membuka third eye, bahkan tubuh fisik kalian tidak perlu pergi kemana-mana, kita bisa eksplorasi seluruh isi alam semesta ini. Jadi menurut aku itu cukup jelas bahwa third eye itu bukanlah sixth sense, dan dengan membuka third eye tidak membuat kalian bisa untuk melihat makhluk-makhluk halus. Karena untuk menangkap fenomena supranatural atau menangkap fenomena gaib itu menggunakan sixth sense, bukan third eye. Dan itu juga makanya kenapa ketika teman-teman sudah membuka third eye dan harapan kalian bisa berkomunikasi, bisa ngobrol sama makhluk halus, tapi ternyata kalian tidak mendapatkan itu, ya karena salah, bukan itu yang harusnya dibuka kalau kalian cuma pengen ngobrol sama makhluk halus aja. Oke, nggak banyak dari aku untuk video kali ini. Sebenarnya masih banyak banget cerita perjalanan spiritualku. Kalau misalkan teman-teman pengen mendengar, mungkin aku sharing sedikit tentang pengalaman spiritualku, boleh komen di bawah ini. Nanti coba aku pertimbangkan untuk bikin video sharing tentang pengalaman spiritual. Kalau misalkan teman-teman seneng dengan video ini, boleh dikasih likes-nya. Dan kalau misalkan teman-teman ada mau tambahan, saran, informasi, ataupun mungkin teman-teman juga punya pengalaman lain mengenai third eye dan sixth sense, boleh komen di kolom komentar di bawah ini. Kalau misalkan teman-teman ngerasa sedang mengalami proses spiritual awakening dan teman-teman membutuhkan bantuan untuk berkonsultasi, kalau mungkin ada teman-teman atau saudara-saudara kita yang ngerasa lagi bingung tentang perbedaan third eye dan sixth sense, kita punya platform Instagram. Silakan teman-teman DM ke admin @rexjourney_id untuk mendapatkan konsultasi barengan sama aku langsung. Nanti kita ketemu secara private. Buat teman-teman yang nggak sengaja klik video ini atau baru masuk ke channel Rex Journey Spiritual dan belum subscribe, aku minta keikhlasannya, boleh dong buat subscribe channel ini supaya kita tetap bisa bikin video yang lebih banyak tentang ilmu-ilmu spiritual. Akhir kata, terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.